Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang HTML5. Jadi Introduction to HTML5. HTML sendiri kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Dia didevelop oleh tim Berners-Lee. Nah, kalau kita berbicara dokumen HTML, dokumen sendiri merupakan files yang memiliki sebuah struktur tertentu. Dia biasanya berisi sebuah data, tetapi bentuknya adalah teks. Bisa dibaca. Nah, desain goals dari dokumen HTML adalah yang pertama, platform independence. Platform independence itu tujuannya adalah dapat diakses oleh semua OS platform. Servernya dia menggunakan Linux, diakses oleh Android, diakses oleh Windows, itu bisa. Itu adalah platform independence. Kemudian universality, dia dapat diakses oleh semua browser. Untuk mengakses sebuah halaman website, kita membutuhkan sebuah browser. Nah, browser di sini dia juga tidak ada batasan apakah harus menggunakan Google Chrome, apakah harus menggunakan Mozilla Firefox, apakah harus menggunakan Opera, dan lain sebagainya. Tidak ada batasan. Kemudian convenient. Nah, di sini kenyamanan di sini ditunjukkan dengan adanya yang namanya hyperlink. Hyperlink merupakan cara untuk berpindah dari satu halaman HTML ke halaman HTML yang lain dengan mudah. Tanpa kita perlu ngetikin alamatnya berulang kali. Jadi kita tinggal klik, kita bisa pindah. Nah, kalau kita berbicara Hypertext Markup Language, yang pertama dia adalah hypertext yang perlu kita pahami. Hypertext di sini ditunjukkan oleh gambar ini. Ya, jadi misalkan di sini kita memiliki sebuah halaman w3schools.com. Dia merupakan sebuah HTML yang isinya adalah HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Masing-masing dia merupakan sebuah link atau hyperlink tadi itu ke halaman yang berbeda. Yang HTML dia ke w3schools HTML, yang CSS dia ke w3schools CSS, yang JavaScript dia ke w3schools.com/javascript, kemudian yang PHP ke PHP. Nah, kalau diperhatikan sendiri di sini itu w3schools.com itu dia merupakan nama domainnya. Dan nama domain di sini kita bisa buat hyperlink ke subfolder yang berbeda, misalkan HTML, folder HTML. Nah, di halaman ini, di subfolder ini, dia bisa berisikan hyperlink ke alamat website yang berbeda. Misalkan youtube.com/html+css. Nah, kalau diperhatikan, domainnya tidak sama. w3school.com, w3school.com pasti bisa hyperlinknya, tetapi di sini juga bisa ke youtube.com. Jadi dia tidak ada batasan. Nah, sebuah dokumen HTML itu dapat terhubung dengan dokumen HTML yang lainnya. Yes, jelas banget di sini. Masing-masing adalah sebuah dokumen HTML sendiri. Kemudian setiap dokumen HTML itu dapat terhubung ke perangkat yang sama. Jadi anggapannya ini adalah satu server w3school.com diletakkan pada satu komputer yang sama, satu server yang sama. Itu bisa. Tetapi bisa juga hyperlink bisa juga digunakan untuk menghubungkan youtube.com/html CSS. Jadi bisa juga dia berada di belahan dunia yang berbeda. Servernya bisa aja berbeda antara w3school.com dengan youtube.com. Nah, kita lihat perbedaan antara flat text dengan markup language. Flat text di sini dua ini adalah sama-sama dokumen yang mencerminkan resep sate kambing. Tetapi yang membedakan adalah kalau yang di sebelah flat text, yang di bagian flat text, dia isinya adalah teks biasa, tidak ada anotasi apapun. Kalau dibaca semua sama, resep sate kambing, bahan, daging kambing, bumbu halus, langkah-langkah, tusuk-tusuk, bakar, makan. Sedangkan kalau yang markup language, dia bisa berisi anotasi. Mana yang merupakan title? Oh, ini title. Dia bisa di bold. Bisa dicetak lebih tebal. Resep sate kambing. Kemudian ada bahan. Bahannya apa aja sih? Oh, bahan yang pertama adalah daging kambing. Bahan yang kedua adalah bumbu halus. Oh, langkahnya gimana? Langkah pertama adalah tusuk-tusuk. Yang kedua bakar. Yang ketiga makan. Dua ini adalah terlihat sekali bedanya. Jadi dia bisa memberikan penekanan mana yang penting.
Kemudian pada HTML, markup itu diimplementasikan ke dalam bentuk tag. Misalkan tag H1, resep membuat sate kambing. Dia merupakan judul, heading 1. Seperti itu. Prinsipnya mirip seperti Microsoft Word. Kita bisa memberikan heading 1, heading 2, heading 3, mana yang merupakan paragraf, mana yang merupakan normal text, dan lain sebagainya. Nah, di HTML itu ada yang namanya elemen, tag, dan atribut. HTML elemen itu adalah dari depan sampai belakang. Dari H1 buka sampai tag H1 tutup. H1 ketoprak sayur /H1. Itu adalah HTML elemen. Kemudian tag HTML itu adalah H1-nya ini dan H1-nya ini. Jadi tag HTML H1 buka, tag HTML H1 tutup. Kemudian kontennya adalah ketoprak sayur. Kemudian yang namanya atribut itu biasanya diletakkan di bagian pembuka elemen HTML, di bagian depannya. Di sini dicontohkan tag img, atributnya adalah src pet gambar.jpg. Nah, setiap elemen itu bisa memiliki atribut yang berbeda-beda. Di sini saya mencontohkannya adalah img, src. Nah, dokumen HTML itu terdiri atas banyak sekali HTML elements. Kalau diperhatikan di sebelah kanan, resep membuat sate kambing, bahan yang dibutuhkan, dan seterusnya ini, itu sebenarnya terbentuk dari banyak sekali HTML elemen. Ada elemen HTML tag, kemudian head, title, body, H1, dan seterusnya. Sebuah elemen HTML dapat merupakan bagian dari HTML elemen lainnya. Nih, head, kemudian ada title. Title itu merupakan bagian konten dari elemen head. Ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara website secara umum ya, secara umum website yang dapat kita buka menggunakan browser itu terdiri dari HTML, JavaScript, dan CSS. Nah, tugas dari HTML itu adalah mendefinisikan struktur dari dokumen. Strukturnya seperti apa aja? Ada title-nya nggak? Ada poin-poinnya tidak? Ada langkah-langkah 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak? Seperti itu. Dia memberikan markup tadi, memberikan anotasi pada dokumen teks, mana yang merupakan heading, paragraf, list, tabel, dan lain sebagainya. Kemudian CSS itu mendefinisikan bagaimana dokumen HTML akan ditampilkan ke web browser. Bisa dari sisi warna, bisa dari sisi ukuran, bisa posisinya seperti apa, dan lain sebagainya. Secara spesifik dia mengatur elemen, setiap elemen itu ditampilkannya bentuknya seperti apa, lebarnya seberapa. Kayak gitu. Sedangkan JavaScript itu dia mendefinisikan behavior. Bagaimana elemen HTML itu menanggapi tindakan atau event. Tombol diklik, kemudian ada slideshow, dan lain sebagainya. Nah, tools untuk mendevelop HTML5 itu simple sebenarnya. Kita cuma membutuhkan editor dan browser. Kita masih belum membutuhkan web server, karena belum dinamis ya. Nah, untuk browser sendiri kita bisa pilih Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Untuk editor, pada video-video berikutnya saya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, pada video berikutnya saya akan menunjukkan cara penggunaan HTML, cara membuat dokumen HTML. Simple. Kemudian saya akan jelaskan beberapa tag-tagnya. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.